I hope that you're the verdict. When you're around, my insides turn inverted. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're nearby and I know your purpose. Take one look at you, you're heaven's incarnate. Kembali saya ingatkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di room untuk merename namanya dengan format nama lengkap _instansi serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. To be funny, I'm watching every stand-up comedy, just hoping that it'll rub off on me. So you smile at everything I say. You got some soft lips and some pearly white. I wanna touch them in the dead of night. Your smile ignites just like a candlelight. And somehow I know everything's alright. Melting like an ice cream when you smile. Melting your daydream state. Still a fan even though it's salty. Hate to see you with some other, but know you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. It got me a therapist to tell me there's other men I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how I get here. I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail than alone. I get the sense that it's a lost cause. I get the sense that you might really love her. This text gon' be evidence, this text is evidence. I try to ration with you, no murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me there's other men I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one will. I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here? I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail than alone. I did it all for love, I did it all on no drugs. I did
killed my ex. Not the best idea. Killed his girlfriend next. How'd I get here? I just killed my ex. I still love him though. Rather be in hell than alone. Baby, baby, there will always be space for you and me, right where you left it. And just maybe enough time will pass. We'll look back and laugh, just don't forget it. And maybe I'm wrong for writing this song, losing my head over you. And I'll be here, 'cause we both know how it goes. I don't want things to change. I pray they stay the same always. And I don't care if you're with somebody else. I'll give you time and space. Just know I'm not afraid. I'm always, ways, always, ways. I'm always, ways. Pretty lady, used to walk with me down Blowhole Street. Oh, what a time. I still remember the fuss and the fight and the fucking the line. It's all fine, you'll always be mine. And maybe I'm wrong for writing this song, losing my head over you. And I'll be here, 'cause we both know how it goes. I don't want things to change. Pray they stay the same always. And I don't care if you're with somebody else. I'll give you time and space. Just know I'm not a phase. I'm always, always, ways. I'm always, ways. Always count on the shore as the stars in the sky. Always you can count on the shore as the sun will rise. Always my love for you ain't going nowhere. Always I will be here. Having to be easy, ignoring and hiding about what my heart actually said. Stay awake while I'm drowning on my thoughts. Sometimes the happiness is just a happiness. I've never
makes me happy. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh peserta yang sudah berada di room untuk merename namanya dengan format nama lengkap, underscore instansi, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Alia Dewanti Syakiroh selaku Project Officer Insight Camp 2023, yang kami hormati moderator dan narasumber kita, serta tidak lupa teman-teman peserta Insight Camp yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam webinar Insight Camp Chapter 2 dengan judul How to Maximize Yourself Through LinkedIn. Melalui Insight Camp Chapter 2 ini, kami berharap supaya mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memaksimalkan penggunaan platform LinkedIn untuk kehidupan kita. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua pada pagi yang cerah ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Alifah Fadilatun Istihana, dari jurusan Farmasi Unsud 2022, selaku Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman hingga acara selesai nanti. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, akan terlebih dahulu saya bacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah open gate atau registrasi peserta. Yang kedua, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan. Yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan tutor penggunaan LinkedIn, Q&A, awarding peserta, dan yang terakhir adalah penutupan. Nah, dengan adanya awarding peserta ini, maka saya berharap teman-teman tetap fokus, antusias, dan aktif selama berlangsungnya acara nanti. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman untuk merename namanya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Serta untuk link presensi nanti akan di-share pada akhir acara. Baik, sebelum kita memasuki acara pertama, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib Insight Camp 2023 kepada panitia yang bertugas. Dipersilakan untuk share screen. Baik, tata tertib Insight Camp 2023. 1. Seluruh peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. 3. Peserta wajib mengganti nama dengan format nama lengkap, underscore instansi. 4. Peserta diwajibkan berpakaian sopan dan rapi. 5. Peserta tidak diperkenankan berbicara kecuali sudah mendapatkan izin oleh MC atau moderator selama kegiatan berlangsung. 6. Peserta wajib mengikuti acara hingga akhir. 7. Peserta wajib mengisi presensi yang disediakan oleh panitia untuk keperluan sertifikat. 8. Pada sesi tanya-jawab, peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator, atau dapat melalui kolom chat dengan format nama lengkap, underscore instansi, underscore pertanyaan. 9. Peserta dimohon untuk tidak menyampaikan pendapat atau informasi lainnya yang menyinggung SARA, politis, atau bersifat asusila. 10. Peserta tidak diperkenankan menyebarluaskan tautan link room Zoom meeting. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan.
Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang bertugas. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Project Officer Insight Camp 2023, yaitu Alia Dewanti Syakiroh. Kepadanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kak Dika Putra Munggaran selaku pembicara pada Insight Camp Chapter 2, dan yang saya banggakan seluruh panitia Insight Camp 2023, dan yang berbahagia seluruh peserta Insight Camp Chapter 2 2023. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Insight Camp Chapter 2. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Alia Dewanti Syakiroh dari jurusan Kesehatan Masyarakat 2022 selaku Project Officer Insight Camp 2023. Insight Camp merupakan program kerja PSDM BMK BMIK yang bertujuan untuk dapat meningkatkan soft skill mahasiswa yang dilaksanakan selama 2 chapter dalam tema yang berbeda. Pada Insight Camp Chapter 2 ini mengusung tema How to Maximize Yourself Through LinkedIn yang harapannya dapat membantu teman-teman untuk dapat mengoptimalisasi diri kalian melalui aplikasi LinkedIn. Dalam webinar ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan digital presence sehingga dapat membukakan banyak kesempatan untuk teman-teman di luar sana. Selamat berdiskusi dengan pembicara hebat kita yaitu Kak Dika Putra Munggaran. Maksimalkan kesempatan kalian sebaik mungkin sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri kalian dan juga untuk membangun digital presence ke depannya. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alia atas sambutannya yang sangat luar biasa dan menggugah semangat kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Nah, pada saat penyampaian materi nanti, teman-teman akan ditemani oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Kak Dery Fariza Tifa Mariska. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum menyapa beliau, marilah kita sedikit mengenal melalui CV terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk share screen CV. Baik teman-teman semuanya, dapat kita lihat bahwa Kak Dery Fariza Tifa Mariska merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Beliau memiliki segudang prestasi di antaranya juara 1 presentasi makalah sosial dalam pertemuan Sela Nasional Mahasiswa HI se-Indonesia. Juara 1 position paper dalam praktik WTO Unsud dengan tema The Sustainability of AOA Post Global COVID-19, serta masih banyak sekali prestasi-prestasi lainnya. Selain prestasi, Kak Deriva juga memiliki banyak sekali pengalaman, mulai dari Kepala Departemen Internal Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia Chapter Unsud, staf eksternal Korps Mahasiswa HI, dan berbagai pengalaman lainnya. Dan pada tahun terakhir, Kak Deriva terlibat dalam proyek Sosiologi Tour dan IREX 4.0. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman profil dari moderator kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja sapa Kak Deriva. Apakah sudah berada di room, Kak? Halo Kak Hana, saya sudah berada di room. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Hana sendiri gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah saya baik juga, Kak. Kakak sudah siap untuk menemani teman-teman pada sesi penyampaian materi ini? Insya Allah sudah siap. Oke, karena Kak Deriva sudah siap dan teman-teman pastinya sudah tidak sabar, maka kita akan langsung saja memasuki sesi penyampaian materi yang akan saya serahkan kepada Kak Deriva. Waktu dan layar, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Hana selaku Master of Ceremony yang sudah sangat keren membawakan acara sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Deriva selaku moderator dalam acara Insight Camp KBMIK Unsud 2023. Sedikit reminder lagi nih.
Apa sih Insight Camp itu? Jadi Insight Camp adalah serangkaian webinar yang bertujuan untuk membantu teman-teman menentukan arah dan tujuan hidup, terutama kalangan mahasiswa. Melalui tema besar Empower to Aspire and Go Beyond yang terbagi menjadi 2 chapter, namun karena minggu kemarin kita sudah melewati chapter 1, maka pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai chapter 2, yaitu How to Maximize Yourself Through LinkedIn. Siapa sih mahasiswa di 2023 ini yang masih asing dengan kata-kata LinkedIn? Pasti mayoritas dari teman-teman sudah tahu ya apa itu LinkedIn. Tetapi mungkin banyak dari di antaranya yang belum mengerti cara memaksimalkan atau mengoptimalisasi fungsi LinkedIn. Maka dari itu, Insight Camp Chapter 2 diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk maksimalkan self-branding melalui LinkedIn sebagai langkah awal bagi banyak kesempatan di kemudian hari. Sebelum kita melanjutkan sesi materinya, sekali lagi saya mengingatkan ya buat teman-teman yang belum menghidupkan kameranya agar segera dapat menghidupkan. Saya berharap pertemuan online ini dapat menjadi lebih interaktif. Oke, melanjutkan sesi materi, saya di sini tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh narasumber keren dan luar biasa kompeten di bidangnya. Namun sebelum kita mengundang beliau, lebih baik kita mengetahui sedikit latar belakang beliau melalui CV yang akan ditampilkan oleh teman-teman panitia. Teman-teman panitia, boleh saya minta tolong untuk tampilkan CV dari moderator narasumber kita? Baik, terima kasih. Bernama lengkap Dika Putra Munggaran, beliau merupakan seseorang yang memiliki ketertarikan digital marketing, marketing campaign, sosial media, and KOL specialist. Tidak hanya itu, beliau juga membuktikan ketertarikannya melalui berbagai pengalaman, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan dapat dilihat pula beberapa account dari Kadika di CV tersebut, yaitu LinkedIn beliau di @dikaputra_m. Lulus dengan waktu 3,5 tahun di jurusan manajemen Universitas Muhammad Surakarta, Kak Dika berhasil menorehkan prestasi juara 1 pada bidang bisnis game simulation, tim presentasi terbaik di Singapore Future Leader Summit, dan beberapa penghargaan lainnya. Selain itu, beliau juga berhasil meraih beberapa pengalaman profesional. Uniknya, beliau telah berkecimpung dalam dunia digital marketing selama lebih dari 4 tahun. Dan tepatnya sekarang Kak Dika sedang menekuni di PT Triacom sebagai Social Media and KOL Specialist sejak Juni 2021. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan co-founder dari Brave Indonesia yang didirikan pada tahun 2018. Tak perlu menunggu lama, marilah kita undang Kak Dika ke dalam acara kita. Selamat pagi Kak Dika. Apakah Anda sudah berada di ruang Zoom? Oke, halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal Kak Deriva dan teman-teman semuanya. Thank you so much for having me hari ini. Iya, selamat pagi juga Kak. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kita. Gimana nih perasaannya Kak Dika? Apakah Kak udah siap untuk membagikan pengalaman Kakak kepada kami? Thank God, aku sangat excited dan sebenarnya aku terima kasih sama teman-teman karena mungkin biasanya kalau weekend apalagi pagi-pagi itu pasti tidur atau mungkin masih scroll HP dan mungkin hari ini sedikit berbeda. Jadi mungkin teman-teman harus bangun lebih pagi dan mungkin yang harusnya car free day tapi harus di skip dulu. Jadi mungkin kita bisa sharing bareng nih, especially terkait LinkedIn. Oke, karena pembicara kita udah excited mengisi materi kita hari ini, baiklah kalau begitu, silakan Kak Dika untuk memaparkan materi sekaligus review dan tutorial LinkedIn salah satu peserta di sini. Terima kasih Kak Dika. Oke, thank you Kak. Sebentar ya, aku izin untuk share screen dulu. Oke, sebelumnya udah kelihatan belum untuk materinya? Sudah Kak. Oke. Mungkin ucapan lagi selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung pagi hari ini. Jadi seperti judulnya, jadi hari ini aku bakal sharing sama teman-teman terkait LinkedIn, kira-kira opportunity apa aja sih yang bisa didapatkan oleh teman-teman kalau teman-teman bisa mengoptimalkan profile LinkedIn dari teman-teman. Nah, tadi udah dikenalin sama Kak Deriva, tapi mungkin aku bakal kenalin diri aku lagi. Nama aku Dika Putra Munggaran. Saat ini aku stay di Jakarta Pusat dan kurang lebih sudah berkecimpung selama 4 tahun di dunia digital marketing. Sekarang aku bekerja di salah satu Korean company di Jakarta. Nah, mungkin buat teman-teman yang
pengen reach out aku atau mungkin tanya-tanya terkait personal branding, digital marketing, ataupun hal-hal lainnya bisa connect via LinkedIn ataupun sosial media lainnya. Nah, ngomongin personal branding itu nggak hanya dilakukan lewat in real life, tapi bisa juga lewat sosial media. Apalagi sekarang semua udah serba digital. Bahkan untuk mendapatkan opportunity secara profesional pun sekarang bisa kita dapatkan melalui personal branding lewat sosial media. Nah, personal branding itu di sosial media itu berbeda treatmentnya, tergantung dari platform yang kita gunakan. Let's say teman-teman akan melihat Dika Putra Munggaran di LinkedIn dan Dika Putra Munggaran di Instagram itu dua orang yang berbeda. Kenapa? Karena dari segi user, behavior, dan tata cara melakukan personal brandingnya pun berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa postingan yang aku unggah di Instagram atau di TikTok mungkin tidak akan relevan jika aku unggah di LinkedIn. Let's say dari segi kontennya ataupun dari segi tata cara penulisan captionnya. Jadi harus berbeda karena mereka adalah channel yang berbeda. Nah, hari ini aku akan mengulas salah satu profesional channel yaitu LinkedIn. Nah, LinkedIn itu apa sih? Jadi kurang lebih LinkedIn itu sama kayak sosial media lainnya kayak Instagram, Twitter. Dia adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan orang baru atau orang yang sudah kita kenal. Tetapi mungkin LinkedIn memiliki unique value dibandingkan sosial media lainnya. Let's say dia bisa memberikan kita professional opportunity. Nah, professional opportunity itu apa aja sih? Bisa dari opportunity pekerjaan, opportunity scholarship, ataupun opportunity lainnya. Nah, ini ada 4 alasan kenapa teman-teman harus mengoptimalkan profile LinkedIn. Sebelum aku jelasin, biasanya tuh banyak yang bilang, Kak, kalau bikin LinkedIn itu bagusnya kalau aku udah mau wisuda atau aku semester akhir. Nah, sebenarnya tuh nggak ada waktu yang tepat, tapi menurut aku semakin teman-teman cepat menggunakan LinkedIn, itu semakin baik. Jadi nggak ada salahnya semester 1, semester 2, ataupun yang masih freshman, teman-teman udah mengoptimalkan profile LinkedIn teman-teman. Karena kalau nggak salah kan semester 4 atau semester 5 kan kita pun harus internship ya. Nah, dari sana teman-teman bisa cari informasi terkait internship ataupun opportunity internship lainnya. Oke, kita balik ke topik kenapa LinkedIn sangat penting. Yang pertama, otomatis teman-teman akan mendapatkan exposure lebih dari HR ataupun dari talent acquisition. Jadi yang namanya di LinkedIn itu sarana teman-teman buat SKSD sama HR. Dan nggak nutup kemungkinan malahan teman-teman yang di-approach langsung untuk apply di posisi tersebut. Jadi bukan kita yang apply pekerjaan. Dan ini sering didapatkan oleh beberapa orang yang mungkin dia memang mengoptimalkan profile LinkedIn dia. Kayak gitu. Nah, selanjutnya LinkedIn adalah meningkatkan trust and kredibilitas diri teman-teman. Jadi secara nggak langsung, misal nih teman-teman pengen ngepoin orang, terus teman-teman tinggal tulis aja namanya di Google. Nah, kalau teman-teman udah mengoptimalkan profile LinkedIn teman-teman, otomatis di search engine optimize pencarian Google, itu profile LinkedIn teman-teman itu ada di pencarian paling atas. Dan ini ada sangkut pautnya dengan background checking yang biasanya dilakukan oleh HR ketika meng-hire kandidat. Jadi biasanya itu HR itu mau itu program internship ataupun full time, mereka sering melakukan background checking, tidak hanya lewat sosial media, tetapi lewat background checking lewat Google. Nah, biarin background checking kita oke, salah satunya itu dengan cara mengoptimalkan profile LinkedIn. Selanjutnya adalah great networking opportunity, ini udah pasti, apalagi mungkin buat teman-teman yang selama pandemi kemarin kayak bingung, mungkin pas aku kuliah aku bisa ikut beberapa kegiatan secara offline, tapi mungkin di era pandemi ini teman-teman bisa mengoptimalkan LinkedIn sebagai sarana teman-teman untuk mendapatkan opportunity. Nah, opportunity networking di sini biasanya bisa dibagi menjadi 2. Misal nih, KD Riva dia pengen bekerja sebagai public relation. Nah, KD Riva bisa cari beberapa orang profesional yang bekerja sebagai PR di beberapa industri di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengetahui bahwa gimana sih orang-orang profesional di bidang PR itu bekerja atau membranding diri mereka di LinkedIn atau di professional channel. Nah, semisal teman-teman ingin bekerja di perusahaan startup, teman-teman juga bisa reach langsung HR ataupun talent acquisition di beberapa startup di Indonesia. Nah, jadi teman-teman itu bisa up to date juga terkait informasi internship ataupun informasi full time di startup tersebut. Karena nggak menutup kemungkinan banyak sekali lowongan-lowongan internship ataupun full time yang hanya diposting via LinkedIn. Jadi tidak ada di third party job portal lainnya seperti di Glints ataupun di
third party lainnya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman bisa research terkait perusahaan atau karyawan di dalam perusahaan tersebut lewat profil LinkedIn perusahaannya. Nah, ini salah satu cara untuk teman-teman meminimalisir terkait penipuan. Jadi, banyak banget kalau teman-teman cek di Twitter ataupun di Instagram, itu lowongan pekerjaan palsu. Misal nih, Kak Deriva ngerasa, aku nggak pernah apply nih di Pertamina, tapi tiba-tiba dapat invitation untuk interview dari Pertamina. Nah, Kak Deriva bisa nge-reach out langsung HR dari Pertamina dengan cara cari aja HR Pertamina lewat profile LinkedIn perusahaan PT Pertamina. Nah, kita bisa ngechat langsung kira-kira invitation yang aku dapatkan ini benar atau tidak sih dari PT Pertamina. Kurang lebih seperti itu. Itu salah satu cara juga untuk kita terhindar dari lowongan pekerjaan palsu. Oke, tadi 4 alasan kenapa LinkedIn sangat penting dan mungkin sekarang kita akan mulai kira-kira gimana sih cara kita untuk membranding diri kita di LinkedIn. Dan mungkin kalau teman-teman ada second device, teman-teman bisa buka profile LinkedIn-nya. Jadi kita bisa barangan nih kira-kira hal apa aja sih yang bisa di-upgrade dari profile LinkedIn teman-teman. Oke, nah salah satu tujuan membranding diri kita di LinkedIn adalah untuk membuat profile kita lebih impresif. Let's say, kalau profil kita impresif ataupun menarik, pasti orang pun nggak akan sungkan untuk giving opportunity ke kita. Salah satunya adalah menawarkan pekerjaan. Nah, itu yang aku bilang bahwa kalau teman-teman mengoptimalkan profil LinkedIn, tidak menutup kemungkinan bukannya kita yang mencari pekerjaan, tetapi HR ataupun user dari perusahaan tersebut yang menawari kita untuk join di perusahaan mereka. Nah, ini kita masuk ke bagian depan LinkedIn. Ini biasanya itu disebut di bagian pengenalan. Kira-kira apa aja sih yang harus diubah agar branding kita lebih baik di mata orang lain. Nah, yang pertama untuk foto profile, mungkin buat teman-teman yang masih menggunakan foto profile LinkedIn dengan background biru atau merah, let's say itu kayak foto ijazah, aku nggak bilang itu salah, tetapi LinkedIn yang sekarang itu tidak sekaku yang dulu. Jadi teman-teman bisa tetap menggunakan foto profile yang casual, tapi terlihat profesional. Dan ini pun bisa disesuaikan dengan posisi teman-teman. Let's say aku bekerja di industri kreatif, di industri digital marketing, aku bekerja tidak harus menggunakan jas ataupun kemeja, is okay, aku hanya menggunakan t-shirt sebagai foto profiling aku, tetapi ingat, fotonya jangan lupa senyum dan proper. Jadi teman-teman bisa menggunakan baju hangout teman-teman ataupun pakaian lainnya, yang penting tetap kelihatan casual dan profesional dan jangan lupa untuk tersenyum seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu tips dari aku untuk menggunakan foto profile. Jadi mungkin yang masih menggunakan foto profile dengan background biru atau merah itu bisa dirubah jadi nggak terlihat lebih kaku. Dan yang paling penting, hindari foto profile LinkedIn dengan cara selfie karena menurut aku itu kurang sopan untuk digunakan di professional channel. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nama ini simple banget. Teman-teman tidak perlu menambahkan atau mengurangi nama teman-teman. Jadi cukup tulis nama asli teman-teman. Ini berguna juga untuk meningkatkan search engine optimize ketika HR melakukan background checking di Google ketika ingin melakukan background checking pada kandidat yang ingin mereka hire kayak gitu. Jadi ini tulis nama asli aja. Terus ada yang nanya, Kak, kalau gelar sarjana itu aku tulisin nggak sih di nama LinkedIn? Menurut aku tidak perlu karena nanti ada keterangan di bagian edukasi juga. Jadi kamu tidak usah menuliskan gelar kamu, toh orang juga akan tahu kamu tuh sarjana di bidang apa dari pengalaman pendidikan yang sudah kamu tuliskan di LinkedIn. Nah, selanjutnya bagian headline. Nah, bagian headline ini ada 2 tipe. Yang pertama, kalau teman-teman belum memiliki pengalaman part-time, internship, ataupun full-time, teman-teman bisa menuliskan, let's say, semisal teman-teman itu adalah manajemen student at Universitas Jenderal Sudirman. Itu menjelaskan bahwa teman-teman itu adalah mahasiswi prodi manajemen di Universitas Jenderal Sudirman. Kalau itu teman-teman belum memiliki pengalaman internship ataupun full-time. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman magang, teman-teman bisa dituliskan. Misal posisi magangnya sebagai admin di PT Traveloka, berarti admin finance at PT Traveloka. Atau admin finance internship at PT Traveloka. Kurang lebih seperti itu untuk headline. Dan ingat, bagian headline ini tidak usah ditulis kata-kata motivasi. Karena aku sekarang beberapa kali melihat ada beberapa orang yang menuliskan quotes atau kata-kata motivasi di headline. Menurut aku itu sangat tidak relevan. Karena
kata-kata motivasi atau quotes ini tidak akan membantu branding teman-teman di mata profesional. Oke. Nah, selanjutnya di bagian location, ini bagian locationnya ada 2 tipe. Semisal teman-teman bisa menuliskan teman-teman domisili di mana, atau teman-teman bisa menuliskan kira-kira teman-teman next-nya tuh ingin bekerja di kota mana. Nah, ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang mereka itu hanya meng-hire kandidat yang memang stay di area lokasi perusahaan tersebut. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah perusahaan ketika proses interview secara langsung. Jadi, terkadang ada beberapa perusahaan yang mereka ingin caranya mudah atau mungkin mereka tidak bisa memberikan dana transportasi kepada kandidatnya. Jadi dia hanya meng-hire beberapa kandidat yang memang domisilinya tuh dekat dengan area perusahaan tersebut. Let's say perusahaan tersebut ada di Jakarta, maka mereka akan mencari kandidat daerah Jabodetabek, Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kontak informasi, ini ada 2 tipe. Teman-teman bisa menuliskan alamat email dan nomor telepon, tapi menurut aku teman-teman cukup tuliskan alamat email yang aktif saja. Kenapa? Karena untuk nomor telepon itu menurut aku terlalu privacy, dan let's say kalau HR ataupun user ingin reach out teman-teman, mereka bisa reach out lewat LinkedIn message ataupun lewat email. Nah, lewat percakapan di email atau LinkedIn message tersebut, teman-teman baru bisa memberikan nomor telepon teman-teman. Itu untuk menjaga privasi dari data diri kita juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, mungkin sebelum ke bagian selanjutnya, jadi kalau teman-teman kalau buka LinkedIn, mungkin teman-teman udah nggak asing dengan 2 watermark ini. Jadi watermark hiring dan watermark open to work. Kira-kira ini gimana sih cara pakainya? Jadi ketika di profile LinkedIn ada bagian open to, ini teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa pilih teman-teman itu lagi mencari pekerjaan atau teman-teman itu sedang mencari kandidat. Ya pasti kebanyakan teman-teman sedang mencari pekerjaan karena as a fresh graduate. Nah, kira-kira penting nggak sih untuk menambahkan watermark seperti ini? Menurut aku tergantung. Kalau teman-teman memang belum bekerja di sebuah perusahaan dan teman-teman sangat open untuk berbagi opportunity, menurut aku sangat bagus karena teman-teman akan mendapatkan exposure lebih juga di mata HR ataupun di mata user. Tetapi let's say kalau teman-teman sedang bekerja, case-nya seperti aku sih lebih memilih untuk tidak menggunakan watermark open to work. Kenapa? Karena balik lagi di LinkedIn, aku pun berkoneksi dengan HR di perusahaan aku yang sekarang. Let's say kalau teman-teman sudah bekerja di industri profesional, sebisa mungkin teman-teman jangan ketahuan oleh orang kantor bahwa teman-teman sedang open opportunity ke perusahaan lainnya. Jadi lebih ke main belakang, jadi mainnya lebih ke halus kayak gitu. Jadi meskipun teman-teman nggak open to work, tapi kalau sudah bekerja as a profesional, itu opportunity nge-reach out HR pun pasti akan lebih besar juga. Jadi kalau buat yang fresh graduate atau memang sedang tidak ada terkaitan dengan perusahaan, teman-teman menurut aku is okay untuk menggunakan open to work. Oke, kita masuk ke bagian bawah. Jadi ada bagian about atau summary. Kira-kira hal apa aja sih yang harus dituliskan? Biasanya untuk about atau summary adalah semisal nih, ketika aku buka profile LinkedIn-nya Kak Deriva dan aku baca bagian about dia, kurang lebih aku udah tahu inti dari profile LinkedIn Kak Deriva, atau aku udah tahu Kak Deriva itu orang seperti apa, pengalamannya bagaimana. Dan teman-teman bisa menuliskan bagian about ini minimal 1 paragraf. Isinya apa aja sih? Biasanya aku jabarkan 4 poin penting. Yang pertama, background teman-teman itu apa? Pengalaman teman-teman itu apa? Baik itu pengalaman profesional ataupun pengalaman organisasional. Dan yang ketiga serta keempat adalah minat serta skill yang teman-teman miliki atau yang sedang teman-teman develop. Kurang lebih seperti itu. Jadi 4 poin ini bisa teman-teman rangkai minimal dalam 1 paragraf. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian fitur. Nah, bagian fitur ini ada 2 tipe. Teman-teman yang sudah memiliki pengalaman ataupun teman-teman yang belum memiliki pengalaman. Nah, contohnya pengalaman di sini semisal nih, Kak Deriva dia sudah memiliki beberapa pengalaman internship ataupun magang. Nah, Kak Deriva bisa membuat portofolio atau mungkin beberapa rangkuman terkait pengalaman magang di instansi atau di perusahaan tersebut. Kurang lebih semisal nih,
teman-teman pernah magang semisal di Town Square Group as a social media specialist. Nah, teman-teman bisa membuat portofolio. Nah, portofolio itu seperti apa sih, Kak? Nah, kalau aku jelasin di sini pasti akan lebih panjang. Mungkin teman-teman bisa cek di profile LinkedIn aku untuk contoh portofolio itu seperti apa. Jadi, teman-teman bisa ikutin step by step-nya dan kira-kira seberapa penting sih portofolio? Portofolio itu penting banget karena terkadang beberapa hasil pekerjaan kita itu tidak hanya bisa diluapkan melalui kata-kata atau tulisan. Terkadang harus ditampilkan secara visual juga. Apalagi teman-teman yang bekerja, let's say di industri kreatif seperti PR, digital marketing, ataupun industri-industri lainnya. Portofolio itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman memiliki pengalaman internship, kalau teman-teman ada portofolionya itu bisa di-attach di bagian fitur. Nah, sedangkan kalau teman-teman belum memiliki pengalaman profesional seperti part-time ataupun internship ataupun full-time, tetapi teman-teman sudah memiliki pengalaman organisasi baik dalam atau luar kampus, atau teman-teman sering menjadi MC, moderator, ataupun menjadi aktivis ataupun volunteer, itu bisa juga dimasukkan di bagian fitur. Contohnya seperti ini. Semisal teman-teman pernah menjadi ambassador of tourism atau semisal Mbak Kota Banyuwangi atau semisal teman-teman pernah jadi moderator, MC ataupun kegiatan volunteer lainnya. Teman-teman bisa attach dokumentasi terkait kegiatan tersebut dan teman-teman juga jangan lupa menambahkan keterangan terkait kegiatan tersebut itu apa. Nah, tujuan dari fitur ini apa? Sebagai sudut pandang aku sebagai user, aku melihat bahwa jika ada mahasiswa yang memang mereka aktif di bidang organisasi, maka secara tidak langsung di bagian leadership and communication mereka itu lebih unggul dibandingkan kompetitor atau kandidat-kandidat yang apply di posisi tersebut. Nah, that's why nggak ada salahnya untuk teman-teman menggunakan bagian fitur ini untuk mengoptimalkan branding dalam diri teman-teman. Oke, kita next ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah experience, how to talk about it. Kita ada dua pengalaman. Yang pertama, pengalaman profesional dan pengalaman edukasi. Kira-kira gimana sih cara penulisannya? Oke. Yang pertama, kita ke bagian pengalaman. Jadi pengalaman di sini bisa dituliskan pengalaman full-time, pengalaman part-time, pengalaman internship atau magang, dan juga pengalaman organisasi baik dalam atau luar kampus. Jadi kalau teman-teman punya 4 pengalaman ini bisa dimasukkan di bagian experience. Nah, cara penulisannya seperti apa? Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja gambar pensil di sini, dan teman-teman tinggal tuliskan hal-hal yang dibutuhkan oleh LinkedIn. Semisal, nama perusahaan atau nama organisasinya itu apa, lalu teman-teman itu bergabung dari bulan apa sampai kapan, dan jangan lupa juga teman-teman masukkan bahwa teman-teman itu title atau posisinya itu seperti apa. Nanti bisa dijelaskan juga posisi tersebut tuh full time kah, internship kah, atau kontrak, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk menuliskan job deskripsi dari setiap pengalaman. Ini yang sering dilupakan. Jadi kalau teman-teman buka profile LinkedIn, pasti teman-teman jarang menuliskan job deskripsi dari setiap pengalaman. Baik itu pengalaman organisasi ataupun pengalaman profesional. Menurut aku sangat penting. Kenapa? Karena semisal nih, aku sebagai HR ataupun aku sebagai user, kalau teman-teman tidak menuliskan job deskripsi teman-teman, aku tidak bisa memiliki kapabilitas untuk menilai teman-teman itu kinerjanya itu sampai mana, atau hal apa aja sih yang teman-teman kerjakan selama teman-teman bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuliskan semua pengalaman ataupun achievement yang teman-teman miliki dan kontribusi selama teman-teman bekerja di perusahaan tersebut. Nah, gimana sih cara penulisannya? Teman-teman bisa menuliskan per poin, dan minimal satu pengalaman itu ada 3 poin yang bisa teman-teman tuliskan. Jadi semisal nih, kalau teman-teman pusing, Kak, kira-kira cara nulis pengalaman itu kayak gimana sih? Pasti ada namanya strong keyword atau kata-kata kuat. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung, kira-kira gimana sih nulis strong keyword, teman-teman bisa cari contoh orang-orang yang bekerja di industri atau di pengalaman yang sama. Semisal Kak Deriva bekerja sebagai PR, terus bingung cara menuliskan job deskripsi orang yang bekerja PR itu seperti apa, Kak Deriva bisa nyari orang yang bekerja PR di LinkedIn, dan kita bisa lihat kira-kira, oh gini loh cara penulisan job deskripsi orang yang bekerja di PR. Jadi kita bisa amati, tiru, dan modifikasi dari job deskripsi orang yang bekerja di title yang sama dengan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Selanjutnya bagian edukasi. Nah, bagian edukasi di sini buat teman-teman mungkin yang masih nulisin edukasi dari TK, SD, SMP, menurut aku itu sudah tidak relevan. Itu pun sama seperti di CV. Jadi baik di LinkedIn ataupun di CV, teman-teman menurut aku yang paling lama itu ditulisin pengalaman edukasi sampai high school atau SMA. Jadi SMP, SD, TK itu sudah tidak relevan untuk branding kita. Kayak gitu. Nah, cara penulisannya seperti apa? Cara penulisannya sama seperti LinkedIn, seperti pengalaman profesional. Teman-teman tinggal tuliskan aja informasi yang dibutuhkan oleh LinkedIn. Jadi dari nama kampusnya apa, terus teman-teman itu ngambil prodi apa, dan masuknya itu tahun berapa hingga tahun berapa. Dan nanti ada beberapa keterangan yang bisa teman-teman tambahkan juga. Semisal nih, teman-teman sudah lulus dan teman-teman memiliki IPK tertentu dan teman-teman merasa bangga dengan IPK-nya, teman-teman bisa tuliskan juga keterangannya. Dan misal teman-teman memiliki beberapa penghargaan atau title ketika teman-teman lulus, itu juga bisa dituliskan. Oke, next. Nah, oke, wait. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi untuk pengalaman ini lumayan banyak. Selanjutnya adalah bagian license and certificate. Jadi license and certificate di sini adalah kalau teman-teman memiliki beberapa sertifikat, baik itu sertifikat di bidang skill dan juga bahasa, bisa dimasukkan di bagian sini. Nah, terus mungkin sering ada yang nanya, Kak, kalau sertifikat webinar yang diselenggarakan selama 1 hari, contohnya seperti ini, apakah relevan untuk aku masukkan di bagian license sertifikat? Menurut aku kurang relevan. Kenapa? Karena license sertifikat di bagian sini adalah license sertifikat yang berhubungan dengan skill yang akan menunjang branding teman-teman. Let's say teman-teman mengikuti kursus online dengan durasi minimal 1 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan. Menurut aku itu lebih relevan untuk dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena sertifikat di sini adalah sertifikat yang menunjang teman-teman secara profesional. Sedangkan webinar yang diselenggarakan cuma sehari atau 2 hari, itu adalah informasi yang menunjang karir teman-teman. Jadi beda, yang menunjang karir dan yang menunjang skill ke depannya. Nah, jadi kalau teman-teman punya sertifikat keahlian ataupun yang dikeluarkan oleh instansi yang kredibel dan juga sertifikat bahasa, itu bisa dimasukkan di bagian license and certificate. Oke, sekarang kita masuk ke bagian volunteer. Nah, bagian volunteer ini hampir sama seperti pengalaman sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman punya pengalaman kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang masuk ke bidang volunteer, ini bisa dimasukkan juga. Jadi jangan lupa masukkan nama perusahaannya apa, posisinya apa, dan periodenya kapan hingga kapan, dan jangan lupa juga jelaskan kira-kira job desk teman-teman itu ketika volunteer atau gabung di organisasi atau perusahaan tersebut itu apa saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah accomplishment. Nah, accomplishment ini adalah poin-poin tambahan untuk membantu branding teman-teman. Yang pertama adalah bagian penghargaan. Jadi kalau teman-teman memiliki beberapa penghargaan selama kuliah, teman-teman bisa menjabarkan satu persatu dari penghargaan yang teman-teman miliki. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Jadi, bahasa di sini adalah untuk mensiasati, karena kita tahu bahwa untuk tes TOEFL ataupun IELTS pun kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, tapi teman-teman ngerasa bahwa, aku bisa nih conversation menggunakan bahasa asing ya, tapi mungkin aku memang belum memiliki biaya untuk tes TOEFL ataupun IELTS. Nah, teman-teman bisa menjabarkan di bagian sini. Jadi, kira-kira bahasa asing apa aja yang teman-teman kuasai, let's say untuk conversation, dan ini bisa dimasukkan juga di bagian bahasa di profile LinkedIn teman-teman. Nah, kenapa ini penting? Karena balik lagi, di era yang sekarang, bahasa asing itu menurut aku udah jadi mandatory untuk teman-teman fresh graduate, terutama just for conversation. Jadi seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, menurut aku itu sudah menjadi bahasa yang basic dan mungkin harus dikuasai salah satunya minimal oleh fresh graduate saat ini. Kayak gitu. Dan selanjutnya adalah bagian organisasi. Nah, organisasi di sini adalah organisasi yang mungkin teman-teman ikuti ketika kuliah. Jadi bisa dijabarin aja satu persatu kira-kira organisasi apa aja yang pernah teman-teman ikutin selama teman-teman kuliah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian endorsement. Jadi nggak cuma selebgram doang yang bisa dapat endorsement, tapi kita pun bisa mendapatkan endorsement di profile LinkedIn kita. Nah, endorsement di LinkedIn itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah skill endorsement, dan yang kedua adalah recommendation letter. Bedanya apa?
Kalau skill endorsement, mutual atau koneksi kita di LinkedIn, mereka hanya memberikan endorsement berupa skill yang kita miliki. Sedangkan recommendation letter adalah sudut pandang orang lain terkait kita. Jadi sudut pandang di sini adalah orang lain yang pernah bekerja sama dengan kita. Nah, contohnya untuk skill endorsement, teman-teman bisa memasukkan minimal 3 skill yang sekiranya menunjang branding teman-teman. Misal nih, aku pengen bekerja sebagai PR, berarti skill komunikasi, networking, and negotiation itu adalah 3 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang PR. Nah, teman-teman bisa mencantumkan 3 poin atau 3 skill penting ini di bagian skill endorsement. Dan nanti teman-teman bisa reach out langsung, koneksi atau orang yang pernah bekerja sama dengan teman-teman untuk mengirimkan endorsement terkait 3 skill tersebut. Jadi semisal ketika aku buka profil LinkedIn Kaderiva dan aku melihat bagian skill endorsement, aku bisa langsung attach kira-kira aku ingin memberikan endorsement-nya tuh di bagian skill yang mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah recommendation letter. Recommendation letter ini adalah membantu HR ataupun user untuk mengetahui sudut pandang orang tersebut dari orang-orang yang sudah bekerja sama dengan dia. Contohnya, semisal di sini ada Ibu Katerina, dia adalah teman aku di perusahaan aku sebelumnya, jadi dia kasarannya memberikan testimoni bagaimana sih ketika dia bekerja sama dengan Dika di dalam sebuah perusahaan. Kurang lebih seperti ini. Dan menurut aku, recommendation letter ini sangat powerful. Kenapa? Karena HR ataupun user bisa menilai kandidat lewat sudut pandang orang lain. Dan balik lagi, kalau teman-teman ingin meminta recommendation letter ataupun skill endorsement, sebisa mungkin orang-orang yang teman-teman minta adalah orang-orang yang memang pernah bekerja sama dengan teman-teman, baik dalam lingkup organisasi ataupun dalam lingkup perusahaan. Jadi jangan semisal nih, aku belum pernah bekerja sama dengan Kaderiva, tiba-tiba aku minta endorsement letter ke Kaderiva. Menurut aku itu kurang relevan. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin terkait koneksi, karena di LinkedIn itu kita nggak cuma branding, tapi kita pun harus menambah koneksi. Karena kalau kita nggak ada koneksi, toh branding yang kita lakukan pun mungkin tidak akan optimal. Nah, kira-kira sebelum aku menjelaskan terkait koneksi di LinkedIn, mungkin aku akan menjelaskan beberapa fun fact yang ada di LinkedIn. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang suka buka profil LinkedIn orang-orang dan melihat keterangan first, second, and third di bagian pinggir nama, kira-kira itu apa sih? Apakah itu ranking dari profil LinkedIn orang tersebut atau bukan? Jadi keterangan first, second, and third itu bukan ranking dari profil kita atau profil orang tersebut, tetapi adalah poin untuk menjelaskan hubungan kita dengan orang tersebut. Jadi semisal nih, kalau teman-teman buka profil LinkedIn aku dan teman-teman melihat keterangan first, itu artinya teman-teman atau kamu itu sudah memiliki koneksi di LinkedIn dengan aku. Jadi semisal Kaderiva itu sudah berkoneksi dengan Dika Putra Munggaran, maka keterangan di bagian pinggir nama aku adalah first. Sedangkan contohnya nih, ketika aku membuka profil LinkedIn Ibu Sri Mulyani dan keterangannya adalah second, berarti artinya aku belum memiliki koneksi dengan Ibu Sri Mulyani, tetapi beberapa koneksi aku sudah memiliki koneksi dengan dia. Jadi kurang lebih aku belum temenan nih sama dia, tapi teman aku udah temenan sama dia. Kurang lebih seperti itu. Dan third artinya adalah teman dan aku belum memiliki koneksi satu sama lain dengan orang tersebut. Jadi mutual teman-teman ataupun diri teman-teman memang belum memiliki koneksi dengan orang tersebut. Jadi itu akan memiliki tanda third. Kurang lebih seperti itu. Fun fact selanjutnya adalah LinkedIn itu sangat good SEO. Nah, di dunia digital marketing kita menyebutnya search engine optimized. Jadi cara ini membantu teman-teman untuk meningkatkan branding teman-teman, especially kalau teman-teman sedang apply di sebuah perusahaan dan HR atau user di perusahaan tersebut melakukan background checking. Nah, kira-kira gimana sih cara agar profil LinkedIn kita lebih stand out? Yang pertama adalah dengan cara mengganti URL atau link dari profil LinkedIn teman-teman. Misal kalau teman-teman buka LinkedIn di PC atau di laptop dan melihat URL di bagian atas masih berupa angka dan huruf dan itu berantakan, berarti teman-teman belum mengoptimize profil LinkedIn teman-teman. Nah, caranya gimana? Teman-teman masuk ke bagian profil dan nanti teman-teman akan menemukan bagian edit your custom URL.
Nah, teman-teman bisa klik bagian pena berwarna biru. Nah, untuk nama URL-nya itu bisa dua opsi. Yang pertama, tuliskan nama lengkap ataupun tuliskan username. Semisal, aku menggunakan username aku sebagai Dika Putra M. Atau teman-teman bisa menuliskan juga dengan Dika Putra Munggaran. Itu tergantung diri teman-teman. Enaknya menggunakan nama langsung atau username. Dan itu sama aja hasilnya. Jadi yang penting kalau teman-teman sudah mengoptimalkan URL profil LinkedIn teman-teman, maka secara SEO pun akan semakin oke rankingnya. Jadi contohnya nih, ketika aku nulis nama aku di Google, nah profil LinkedIn aku akan ada di top pencaharian. Dan ini sangat bagus, apalagi kalau teman-teman sedang apply di beberapa perusahaan dan perusahaan tersebut melakukan background checking. Oke, selanjutnya kira-kira gampang nggak sih untuk mendapatkan pekerjaan di LinkedIn? Menurut aku untuk saat ini tuh gampang banget dan banyak banget, apalagi untuk full time dan magang atau internship. Contohnya nih, semisal teman-teman pengen magang di bagian sosial media spesialis, teman-teman tinggal tulis aja sosial media spesialis internship atau sosial media spesialis intern, terus masukkan kotanya. Semisal teman-teman pengen di Jakarta, dan itu udah banyak banget. Nah, enaknya di LinkedIn adalah kita bisa mengetahui siapa yang memposting lowongan pekerjaan tersebut, atau kasarannya kita bisa tahu siapa sih HR yang memposting lowongan pekerjaan tersebut, baik itu pekerjaan full time ataupun internship. Nah, di sini kita bisa mengambil opportunity-nya dengan cara kita nge-reach out langsung HR yang memang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa banyak sekali lowongan pekerjaan yang terkadang hanya diposting di LinkedIn, tetapi tidak diposting di third party job portal lainnya. That's why nggak ada salahnya juga buat teman-teman yang mungkin nanti bulan depan atau semester depan ingin mulai mencari magang, nggak ada salahnya teman-teman untuk cari magang via LinkedIn. Oke, ini salah satu caranya juga teman-teman bisa update postingan We Are Hiring. Jadi kalau teman-teman sudah berkoneksi dengan HR itu mereka tuh sering banget update terkait We Are Hiring. Jadi dia tuh akan mengupdate bahwa posisi apa aja sih yang lagi open di perusahaan dia. Oke, nah kira-kira gimana sih caranya kita untuk berkoneksi dengan orang lain, terutama dengan HR di LinkedIn. Jadi tidak hanya kita klik connect, tapi kita diam aja. Karena opportunity kalau kita hanya klik connect mungkin itu akan sedikit. Karena mungkin beberapa orang di dunia profesional mereka hanya akan mengaccept atau menerima undangan dari orang yang mungkin memiliki tujuan tertentu atau mungkin orang-orang yang sekiranya mereka nilai adalah professional person. Nah, kalau di LinkedIn mungkin contohnya seperti ini nih. Ketika teman-teman ingin klik koneksi via PC ataupun via website, teman-teman akan mendapatkan dua opsi, yaitu send koneksi atau add a note. Nah, menurut aku lebih baik teman-teman menambahkan add a note atau personalized invitation. Kenapa? Karena agar orang tersebut tuh mengetahui bahwa tujuan kita memberikan atau mengirim koneksi itu untuk apa. Terutama kita sebagai mahasiswa dan kita mengirim koneksi kepada HR itu tujuannya itu untuk apa. Jadi nggak ada salahnya untuk add personal invitation, tujuannya ya agar probabilitas koneksi kita itu diterima oleh orang tersebut itu semakin tinggi. Nah, contoh dari personalized invitation yang mungkin sering aku gunakan dulu ketika aku lulus kuliah adalah seperti ini. Jadi ketika menuliskan personalized invitation, kita itu hanya dibatasi sebanyak 330 karakter. Jadi sebisa mungkin dengan 330 karakter ini kita bisa mengoptimalkan dengan cara memperkenalkan diri kita. Nah, hal-hal yang paling penting adalah yang pertama, teman-teman jangan lupa menyapa orang tersebut dan teman-teman ngenalin diri teman-teman itu apa ataupun siapa. Dan yang paling penting adalah jelasin bahwa tujuan teman-teman meminta koneksi itu untuk apa. Dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kayak gitu. Contohnya, semisal nih, aku ingin reach out langsung yaitu Ibu Isabel karena dia adalah HR atau HRD di Traveloka, bahwa aku mesti tahu bahwa nama aku Dika dan aku adalah sarjana marketing dan saat ini aku sedang mencari pekerjaan dan membangun networking profesional aku, dan aku rasa Ibu sebagai HR mungkin Ibu tertarik dengan background aku saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tata cara bahasanya teman-teman bisa amati tiru atau modifikasi contoh template yang aku sering gunakan, atau bisa juga disesuaikan dengan personality diri teman-teman. Bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi
baik lagi tergantung ke personality diri teman-teman. Nah, kira-kira kalau koneksi kita sudah diterima oleh orang tersebut, hal apa sih yang harus kita lakukan? Jadi sebisa mungkin kalau koneksi kita sudah di-accept oleh HR ataupun user, sebisa mungkin kita jangan diam saja. Yang namanya opportunity itu kadang harus kita pancing. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara kita reach out lagi via LinkedIn message atau pesan di LinkedIn. Nah, misal nih teman-teman udah ngirim personalized invitation seperti ini dan ternyata permintaan pertemanan teman-teman itu diterima. Nah, ini contoh teman-teman untuk follow up kembali. Ada 2 contoh, ada yang HR dan ada yang non-HR. Nah, untuk yang non-HR di sini adalah orang-orang yang bekerja dia bukan sebagai HRD atau let's say dia sebagai user ataupun sebagai manajer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi template yang sering aku gunakan adalah aku cukup ucapkan terima kasih dan biasanya aku memuji kayak ini tuh sebagai kata-kata basa-basi aja di dunia profesional. Dan ini balik lagi bisa teman-teman tiru dan bisa teman-teman modifikasi juga sesuai dengan tata bahasa yang sering teman-teman gunakan. Dan ini perbedaannya. Jadi kalau yang ini adalah non-HR, sedangkan yang ini adalah untuk HR. Bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau teman-teman lihat, di sini aku nge-mention bahwa I be happy to provide you with a resume for future opportunity. Jadi secara nggak langsung aku tidak hanya mengirimkan say thank you, tapi aku juga nge-attach resume atau CV terbaru aku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita lebih mendapatkan exposure dari orang tersebut dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Semisal ada yang nanya, kan Kak, HR-nya nggak minta kita buat ngirim resume atau ngirim portofolio, is okay. Jadi HR itu nggak akan marah dan HR pun tidak akan merasa tidak enak ketika kandidat atau networking dia tiba-tiba nge-reach out langsung dan mengirimkan resume ataupun portofolio. Toh menurut aku sebagai user ataupun sebagai HR biasanya tuh mereka senang karena mereka akan mendapatkan kandidat yang lebih banyak untuk posisi-posisi yang mungkin sedang mereka buka opportunity-nya. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang beda adalah dari segi tata bahasa dan juga kalau dengan HR jangan lupa di-attach resume atau portofolionya. Nah, believe it or not, terkadang hal-hal yang kita lakukan ketika kita nge-reach out langsung koneksi kita di LinkedIn itu berguna. Jadi contohnya seperti ini bahwa aku nggak pernah, let's say tujuan aku tuh bukan untuk mencari pekerjaan, tapi aku memang ingin berkoneksi dengan HR tersebut, tetapi ternyata dia malah menawarkan aku posisi langsung untuk di perusahaannya. Jadi di perusahaan itu sedang open posisi untuk social media spesialis, padahal tujuan aku tuh hanya memang untuk berkoneksi, tapi kalau kita berkoneksi secara baik dan profesional, itu tidak menutup kemungkinan kita di reach out langsung juga untuk apply di perusahaan mereka. Oke, nah tadi contoh kalau kita reach out langsung ke HR ataupun non-HR. Nah, sekarang semisal nih, kalau di LinkedIn pasti teman-teman itu sering melihat postingan we are hiring. Jadi we are hiring di sini adalah postingan di mana HR ataupun user mereka mencari kandidat. Nah, sebisa mungkin ketika teman-teman apply di postingan we are hiring, menurut aku teman-teman jangan cuma diam saja, tapi teman-teman langsung reach out lagi orang yang memposting lowongan tersebut. Semisal nih, aku sebagai HR dan aku memposting we are hiring, aku cari kandidat admin finance. Nah, semisal Kak Devira dia udah apply di link yang sudah aku bagikan. Nah, sebisa mungkin Kak Devira kalau ingin mendapatkan exposure lebih dari aku dan tidak kalah dengan kandidat lainnya, sebisa mungkin Kak Devira reach out aku secara personal via LinkedIn. Nah, reach out-nya gimana? Nah, reach out-nya dengan cara teman-teman kirim pesan atau professional message ke orang yang memposting lowongan tersebut. Nah, biasanya ini contoh postingan atau kata-kata yang sering aku gunakan. Intinya adalah aku berterima kasih ke orang tersebut karena sudah membagikan opportunity pekerjaan dan aku ngasih tahu juga bahwa ini loh skill yang aku miliki dan kenapa aku lebih pantas dibandingkan kandidat lainnya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gimana cara kita untuk menjual atau nge-branding diri kita lebih oke dibandingkan kandidat-kandidat lain yang apply di posisi yang sama. Nah, balik lagi, dari segi penggunaan bahasa dan tata bahasa itu bisa disesuaikan juga dengan personality dalam diri teman-teman. Oke? Nah, di LinkedIn itu kita nggak cuma buat berkoneksi, nggak cuma buat mencari pekerjaan, nggak cuma buat giving opportunity, tetapi kita juga bisa belajar. Nah, contohnya tadi,
kan di bagian LinkedIn itu ada bagian license sertifikat. Misal teman-teman bingung, Kak, gimana sih caranya aku bisa belajar online gratis dan sertifikatnya itu kredibel. Nah, teman-teman bisa menggunakan LinkedIn Learning. Di sini banyak sekali kelas-kelas dari berbagai macam industri yang bisa teman-teman apply atau teman-teman coba. Semisal nih, teman-teman ingin belajar lebih dalam terkait sosial media marketing, teman-teman bisa nyari beberapa kelas yang ada di LinkedIn Learning dan teman-teman bisa ikuti kelasnya hingga selesai sampai exam. Jadi sampai teman-teman nanti mendapatkan sertifikat, dan sertifikat di LinkedIn Learning ini udah kredibel. Bisa teman-teman cantumkan juga di CV atau di resume teman-teman, dan yang paling pasti bisa langsung teman-teman attach langsung di bagian profile LinkedIn teman-teman. Oke, jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman ada waktu senggang, semisal lagi kuliah, weekend, teman-teman bisa belajar langsung lewat LinkedIn Learning. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari aku terkait personal branding di LinkedIn, mencari koneksi di LinkedIn, dan mungkin sebelum masuk ke sesi review profil LinkedIn, akan aku kembalikan ke Kak Deriva. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Dika. Wow, ternyata LinkedIn itu mempunyai banyak sekali manfaat ya. Jadi abis dari sini nih saya langsung benerin LinkedIn saya nih Kak Dika. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu review dan tutorial LinkedIn. Selain itu juga saya langsung mengundang kandidat yang terpilih dari panitia, yaitu Kak Miftah Iqbal, sebagai salah satu orang yang beruntung atas kesempatannya direview laman LinkedIn-nya oleh Kak Dika. Kepada Kak Miftah Iqbal, apakah Anda sudah berada di dalam room? Halo Kak Miftah Iqbal. Halo Kak, sudah Halo. Kak, siap? Ya. Ya, apakah Kak Miftah Iqbal tidak kesulitan jika saya memintanya untuk meng-open kamera? Terdapat kendala ya Kak? Iya Kak. Oke, ya udah tidak apa-apa. Gimana nih kabarnya atau perasaannya atas terpilihnya Kakak sebagai seseorang yang beruntung untuk direview sama Kak Dika? Halo Kak Miftah, apakah sinyal Anda sedang berada di masalah? Halo Kak, tes. Ya, tes. Ada kok suaranya. Iya. Maaf Kak, Ya. tadi apa Kak? Ya, gimana nih perasaannya Kakak atas terpilihnya Kakak sebagai seseorang yang beruntung untuk direview sama Kak Dika? Perasaan saya senang sekali Kak. Karena saya juga ingin membangun koneksi saya. Saya beruntung sekali bisa terpilih dari sekian banyak peserta yang di sini. Dan terima kasih sekali untuk Pak Kak Dika telah memilih mereview LinkedIn saya, dan terima kasih banyak semua. Iya, oke. Langsung aja nih Kak Dika. Kak Dika, apa Kak Dika mau share screen sendiri atau kita dari pihak kami yang share screen, Kak? Aku aja mungkinnya yang aku share screen jadi biar lebih enak juga. Oke. Sebelumnya sebentar ya. Sebelumnya, oke, salam kenal Kak Miftah. Jadi, udah kelihatan belum, Kak? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, jadi mungkin aku lebih, mungkin karena kita ini lebih ke sharing-caring, jadi mungkin aku bakal lebih ngasih feedback ke Kak Miftah, dan mungkin buat teman-teman lainnya, kira-kira hal apa aja sih yang mungkin bisa lebih dioptimalkan dari profile LinkedIn kita. Ini kita mungkin ngambil case-nya, contohnya punya Kak Miftah. Oke. Nah, yang pertama dari foto profile, mungkin buat foto profile Kak Miftah bisa upgrade atau mungkin memperbaharui dengan foto profile mungkin yang lebih casual tapi tetap profesional seperti yang aku jelaskan tadi. Dan sebisa mungkin teman-teman untuk menghindari foto profile selfie. Kenapa? Karena menurut aku, apalagi buat teman-teman yang fresh graduate ataupun teman-teman yang sebagai job seeker, menurut aku itu terlihat kurang profesional. Jadi sebisa mungkin bisa diganti atau bisa minta tolong orang lain untuk memfotokannya. Dan semisal nih
Kak Miftah kan dia sebagai mahasiswa komunikasi. Jadi let's say kalau di bidang komunikasi atau di industri kreatif, Kak Miftah is okay hanya menggunakan t-shirt ataupun pakaian yang biasa saja. Jadi nggak usah pakai jas atau apapun, tapi terlihat casual dan profesional. Kayak gitu mungkin itu feedback untuk foto profile. Nah selanjutnya adalah terkait headline. Jadi headline di sini itu adalah foto background-nya. Contohnya kalau teman-teman lihat profil LinkedIn aku menggunakan identitas perusahaan aku yang sekarang yaitu PT Triacom sebagai headline untuk LinkedIn aku. Nah, semisal Kak Miftah di sini, semisal Kak Miftah ini kuliah di ESA Unggul atau semisal Kak Miftah gabung di organisasi ISEC di ESA Unggul. Nah, itu bisa jadikan identitas juga untuk foto headline background LinkedIn teman-teman. Atau semisal teman-teman ngerasa bahwa wah Kak aku belum punya identitas nih baik itu perusahaan atau organisasi, menurut aku itu bisa dikosongkan dulu, nggak apa-apa. Jadi foto headline atau background di sini tuh beda dengan foto headline di Facebook atau Twitter yang teman-teman bisa attach foto apapun. Menurut aku kalau di dunia yang profesional itu sebisa mungkin foto headline atau background ini disesuaikan dengan branding teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagian headline. Nah, bagian headline ini aku bilang nggak salah, tetapi mungkin bisa lebih di-upgrade agar meningkatkan branding dari Kak Miftah. Jadi, semisal Kak Miftah menuliskan final year communication student at Universitas ESA Unggul, tapi mungkin bisa ditambahkan dengan menambahkan slash, semisal X communication specialist at Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi, bisa ngasih tahu bahwa, ternyata teman-teman itu nggak cuma nggak cuma mahasiswa akhir tapi ternyata pernah bekerja atau pernah magang di perusahaan ini. Kenapa sih kalau mahasiswa itu penting untuk menambahkan headline X? Jadi X di sini adalah teman-teman itu adalah mantan atau pernah bekerja sebagai posisi apa. Nah, biasanya keyword dari posisi ini itu tuh membantu teman-teman ketika HR ingin mencari kandidat. Semisal nih Kak Miftah menuliskan communication specialist di bagian headline-nya. Let's say ketika aku mencari orang dengan background communication specialist, nanti akan muncul profil Kak Miftah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi that's why nggak ada salahnya kalau teman-teman yang pernah punya pengalaman internship itu tetap dituliskan di bagian headline. Karena itu akan membantu dari profil LinkedIn teman-teman kalau dicari oleh orang lain disesuaikan dengan posisi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin tambahan dari aku karena koneksi dari Kak Miftah itu masih sedikit, mungkin Kak Miftah bisa menambah koneksi lebih banyak. Tapi balik lagi, koneksi yang banyak itu bukan berarti teman-teman ngasal ngeklik connect orang lain, tapi sebisa mungkin berkoneksi dengan orang-orang yang sesuai dengan tujuan Kak Miftah bermain LinkedIn. Semisal berkoneksi dengan orang-orang yang memang bekerja sebagai communication specialist ataupun berkomunikasi dengan HR dari beberapa industri perusahaan yang memang itu tujuan Kak Miftah ketika ingin bekerja nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke bagian about. Nah, bagian about di sini menurut aku nggak ada tambahan lagi. Menurut aku ini udah oke. Jadi kurang lebih sudah menjelaskan bahwa Kak Miftah itu siapa dan kurang lebih skill atau pengalaman apa aja sih yang sedang di-develop atau yang pernah dimiliki oleh Kak Miftah. Kurang lebih seperti ini. Jadi dalam satu paragraf teman-teman bisa menjabarkan 4 poin yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, ini bagian fitur. Jadi yang aku jelaskan, jadi semisal kalau teman-teman semisal nih teman-teman pernah bekerja atau teman-teman punya pengalaman magang semisal sebagai penulis artikel di perusahaan apa gitu. Misalnya, teman-teman juga bisa melampirkan tulisan teman-teman di bagian fitur ini. Jadi tidak hanya pengalaman organisasi ataupun pengalaman magang, tetapi portofolio lainnya pun bisa di-attach di bagian sini. Contohnya seperti ini. Jadi semisal Kak Miftah punya beberapa dokumentasi terkait tulisan ataupun hal lainnya itu bisa di bagian attach juga di bagian sini. Atau semisal Kak Miftah pernah jadi MC atau Kak Miftah pernah kegiatan-kegiatan sosial lainnya dan ada dokumentasinya itu bisa di bagian sini juga di-attach. Kenapa? Karena biasanya sebagai fresh graduate skill komunikasi dan leadership itu pasti dibutuhkan oleh semua orang dan biasanya tuh 2 skill itu adalah 2 skill yang menonjol kalau teman-teman ingin lebih terlihat dibandingkan kandidat-kandidat lainnya.
Maksud aku skill leadership dan komunikasi ini adalah skill di luar skill yang harus teman-teman miliki sesuai dengan posisi teman-teman, tapi dua skill ini itu adalah mandatory. Misal nih, teman-teman, semisal aku ingin bekerja sebagai HR dan Kak Deriva ingin bekerja sebagai PR. Nah, kita memiliki skill yang berbeda, tetapi skill komunikasi dan leadership ini tetap harus dimiliki oleh semua kandidat. Dan biasanya sebagai HR ataupun user ketika meng-hire fresh graduate, kita akan lebih fokus ke dua skill tersebut, karena biasanya kalau skill terkait job desk pekerjaan itu bisa di-develop ketika sudah bekerja atau gabung di perusahaan tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke bagian pengalaman. Di sini Kak Miftah sudah nge-breakdown semua pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki, tapi mungkin tambahan dari aku adalah Kak Miftah kurang menambahkan job deskripsi dari setiap pengalamannya. Yang aku bilang, untuk job deskripsi ini minimal dituliskan per poin, yaitu 3-5 poin. Jadi bisa dijabarkan kira-kira job deskripsinya apa aja, achievement-nya apa aja, serta kontribusinya tuh apa aja sih yang pernah teman-teman lakukan ketika bergabung di organisasi atau di perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian edukasi, ini menurut aku udah oke. Jadi cukup dituliskan yang paling lama itu dari high school. Jadi SMP, SD, TK itu nggak perlu. Ini sama juga seperti di CV. Jadi cukup yang paling lama itu adalah high school atau SMA. Dan mungkin ketika Kak Miftah nanti sudah lulus dan ada beberapa achievement, let's say IPK-nya berapa, atau mungkin lulus dengan akselerasi program, ataupun ada title cum laude ataupun magna cum laude, itu bisa dijelaskan juga nanti di bagian deskripsi, di bagian edukasi. Karena sekarang belum lulus, jadi is okay, dikosongkan dulu juga nggak apa-apa. Nah, yang aku maksud license and certificate itu contohnya seperti ini. Jadi license and certificate yang memang menunjang branding dari profile LinkedIn teman-teman. Jadi yang aku bilang bahwa sertifikat dari webinar contohnya seperti ini itu nggak relevan untuk dimasukkan ke bagian sini. Tetapi yang relevan adalah sertifikat keahlian bahasa dan juga kemampuan skill yang dikeluarkan oleh instansi yang kredibel. Contohnya yang sudah di-attach oleh Kak Miftah. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan yang aku jelaskan tadi, dari LinkedIn Learning pun teman-teman bisa nge-attach sertifikat yang sudah teman-teman dapatkan. Tidak hanya di profile LinkedIn teman-teman, tapi juga bisa di-attach di CV atau di resume. Nah, ini contoh kegiatan volunteering. Mungkin yang kurang dari Kak Miftah adalah endorsement back skill ataupun recommendation letter. Jadi mungkin next time, semisal nih, Kak Miftah kan punya banyak pengalaman. Semisal di Direktorat Jenderal Pendidikan, lalu di Universitas Esa Unggul, dan di pengalaman-pengalaman lainnya. Pasti Kak Miftah pernah bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi Kak Miftah nggak ada salahnya untuk meminta endorsement, baik itu endorsement skill dan juga endorsement recommendation letter kepada beberapa kolega atau mantan teman ataupun teman-teman di perusahaan atau organisasi sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan sudut pandang lain terkait diri Kak Miftah dari mata orang lain atau dari mata orang yang pernah bekerja sama dengan Kak Miftah. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin dari aku untuk Kak Miftah udah oke. Jadi mungkin tinggal menambahkan beberapa poin yang mungkin sudah aku jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu Kak Deriva. Baik, terima kasih. Wah, ternyata banyak banget ya insight baru mengenai profiling in buat Kak Miftah. Saya juga mendapatkan banyak pencerahan nih tentang profil saya sendiri. Terima kasih Kak Dika. Semoga untuk Kak Miftah dapat bermanfaat bagi terbukanya opportunity di kemudian hari. Apa dari Kak Miftah ada tanggapan mengenai review dari Kak Dika? Halo Kak Miftah. Halo Kak. Iya. Iya Kak. Apakah ada tanggapan mengenai review dari Kak Dika, Kak Miftah? Sudah cukup banyak, Kak. Sudah cukup. Terima kasih masukannya, Kak Dika. Thank you juga Kak. Dan mungkin Kak Deriva aku mau nambahin satu lagi. Jadi mungkin ini ekstra informasi buat teman-teman. Jadi teman-teman yang ngerasa, Kak gimana sih caranya aku untuk edit atau custom URL profiling aku yang lebih optimal. Jadi mungkin kalau teman-teman sering lihat nih, semisal URL LinkedIn teman-teman itu kalau buka di website itu ternyata masih berupa angka atau huruf. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa itu belum rapih. Nah, balik lagi, kalau
link atau URL LinkedIn teman-teman itu udah rapi, ketika di-attach di CV, itu akan terlihat lebih profesional. Sedangkan kalau URL atau link teman-teman itu masih angka dan huruf, dan itu masih berantakan, itu menurut aku nggak boleh dimasukin ke CV karena itu nggak profesional. Caranya gimana? Teman-teman buka di profile LinkedIn teman-teman, lalu bagian pojok itu ada tulisan Edit Public Profile and URL. Nah, ini tuh bisa teman-teman klik. Nah, lalu di bagian pojok itu ada Edit Your Custom URL. Nah, ini teman-teman bisa klik bagian penanya, nanti bisa teman-teman customize sendiri yang aku tuliskan tadi, yang aku jelaskan tadi, bisa dituliskan secara nama lengkap atau bisa dituliskan secara username. Kurang lebih seperti itu, karena tadi aku lupa untuk ngejabarin atau ngecontohin secara langsung. Jadi sebisa mungkin ketika webinar ini selesai, jadi biarin nggak lupa, teman-teman bisa langsung buka profil LinkedIn-nya. Oke, kurang lebih seperti itu Kak Deriva. Baik, terima kasih Kak Dika atas tutorialnya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan selama sesi pemateri berlangsung atau saat reviewing in tadi, bahkan teman-teman yang ingin berkonsultasi atau berpendapat boleh banget nih disampaikan di sini. Silakan teman-teman dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat Zoom dengan format nama _instansi _pertanyaan. Oke. Oh ya, jangan lupa kata MC kita tadi bahwa teman-teman yang aktif akan mendapatkan reward dari kami. Ya, baik. Terima kasih sudah ada Mas Untung sebagai penanya kami. Halo Kak Untung. Halo, apakah suara saya ada? Ada. Silakan Kakak bisa memperkenalkan diri dan langsung mengungkapkan pertanyaan atau pendapat Kakak. Baik, terima kasih Kak Moderator atas kesempatannya. Tapi sebelumnya saya izin minta maaf karena belum bisa on cam. Jaringan di kosan saya saat ini kurang memadai. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Michael dari Universitas Kristen Duta Wacana. Saya izin bertanya kepada pembicara Mas Dika. Jadi gini Mas, kalau mungkin orang yang selama ini aktif di perkuliahan gitu, ikut organisasi atau ikut olimpiade, lomba apa segala macam, mereka pasti enak memasukin entah itu sertifikat lomba, sertifikat ini, itu, atau menuliskan ya prestasinya yang ada selama masa kuliah gitu. Sedangkan saya yang tim kupu-kupu kuliah pulang itu bingung mau masukin apa. Nah, dan saya itu baru sadar sekarang pada saat semester 6 gitu. Jadi kalau menurut Mas dengan yang udah saya alami itu nggak ada achievement yang saya dapat, gimana ya Mas biar HR itu masih bisa tertarik dengan saya dengan waktu yang sudah tipis lah. Kalau menurut saya kan kalau misalnya sekarang udah KKN, sisa magang, skripsi udah lulus. Nah makanya saya bingung nih Mas biar bisa tetap tertarik HR untuk menarik saya ke perusahaan mereka. Itu saja Mas, terima kasih. Oke, thank you Kak Michael untuk pertanyaannya. Jadi mungkin langsung aku jawab aja kali ya Kak. Oke, nah sebenarnya nggak ada kata terlambat karena menurut aku finish and start setiap orang itu beda-beda. Toh balik lagi untuk branding di LinkedIn itu tidak hanya terkait pengalaman organisasi, pengalaman magang ataupun pengalaman lainnya. Let's say semisal nih kalau Kak Michael mungkin tahu bahwa di industri yang sekarang itu banyak banget kayak kegiatan kursus online yang dibuka oleh banyak third party skill di Indonesia. Menurut aku nggak ada salahnya juga, apalagi contohnya nih, semisal teman-teman ingin switch karir, semisal Kak aku kuliah finance, tapi aku pengen bekerja di digital marketing. Berarti semua pengalaman aku ketika kuliah itu nggak sesuai dong dengan branding aku, karena semua pengalaman aku di dunia finance. Nah, teman-teman bisa switch branding teman-teman dengan cara is okay teman-teman nggak ada pengalaman organisasi, is okay teman-teman nggak ada pengalaman magang, tetapi teman-teman bisa mengikuti beberapa kursus online dari beberapa platform, mau berbayar ataupun gratis, itu terserah opsi teman-teman. Nah, dari kursus online tersebut, teman-teman bisa meng-attach sertifikat di bagian license and certification. Nah, jangan lupa ketika teman-teman sudah mengikuti kursus online, biasanya itu teman-teman itu akan membuat portofolio terkait kursus online yang telah teman-teman ikuti atau mungkin full stack yang pernah teman-teman miliki. Nah, dari portofolio tersebut teman-teman bisa attach juga di profile LinkedIn teman-teman. Nah, jangan lupa juga
untuk menambah koneksi dengan orang-orang yang memang bekerja di bagian switch karir teman-teman. Jadi mungkin opsi aku untuk Kak Michael dan mungkin buat teman-teman lainnya yang merasa bahwa oh aku belum banyak pengalaman karena aku rasa dulu aku kupu-kupu, aku nggak ada pengalaman organisasi, aku nggak ada pengalaman apapun. Menurut aku nggak ada kata terlambat karena Kak Michael dan teman-teman bisa start branding dengan cara mengikuti kursus online. Nah, dari kursus online tersebut ini bisa diambil nih, kira-kira oh aku bisa branding dari kursus online. Semisal dari segi fitur itu bisa nge-attach kira-kira apa aja sih yang didapat ketika kursus online berlangsung, baik itu portofolionya ataupun insight-insight lainnya. Selain itu bagian license sertifikat juga bisa di-attach karena menurut aku balik lagi kalau kita nggak gerak ya pasti LinkedIn kita nggak akan ada isinya atau nggak akan ada nambah brandingnya. Jadi aku pun sebagai user terkadang aku tuh lebih menghargai orang-orang yang mengikuti kursus online sedangkan dia tidak memiliki pengalaman organisasi lainnya. Karena secara nggak langsung kalau kita mengikuti kursus online berarti kita memang memiliki ketertarikan dan kita memiliki lebih banyak niat untuk memang kita fokus di bidang tersebut. Jadi menurut aku untuk Kak Michael dan teman-teman lainnya, kalau memang nggak ada pengalaman organisasi, bisa dari sekarang start, let's say, ikut lewat LinkedIn Learning ataupun Semrush Academy. Itu salah satu platform yang memang gratis dan bisa membantu juga untuk menambah branding di LinkedIn. Kayak gitu. Karena balik lagi, kalau kita nggak gerak atau kita nggak ada aksi atau to do something, ya pasti profil LinkedIn kita akan tetap kosong. Kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dika. Dari Kak Michael atau Mas Untung ada tanggapan nggak ya tentang jawaban dari Kak Dika? Sudah sangat menjawab. Ya mungkin saya bisa lebih berbenah diri aja sih dan mengikuti saran dari Mas Dika. Terima kasih Kak Moderator dan Mas Dika. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Michael dan mungkin tambahan dari aku juga. Let's say buat teman-teman, sebisa mungkin teman-teman menjadi unique person ketika lulus kuliah, karena balik lagi, unique person itu nggak harus teman-teman unggul di bidang akademik, nggak harus teman-teman banyak organisasi, karena balik lagi bahwa semisal nih teman-teman lulusan manajemen, oke lulusan manajemen dari fakultas teman-teman aja ada berapa ratus orang, sedangkan di Indonesia ada berbagai puluhan ribu. Gimana caranya kita menjadi lulusan manajemen yang unik? Let's say unik di sini nggak harus banyak pengalaman organisasi, nggak harus pinter IPK 4, nggak harus, yang penting gimana caranya kita menjadi unik dengan versi diri kita sendiri. Mungkin dengan cara kita ahli langsung di bidang skillnya dengan cara ikut kursus online ataupun dengan cara kita unik, dengan cara kita banyakin pengalaman magang ataupun unik di bidang-bidang lainnya. Mungkin itu tambahan dari aku. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sekali atas tips and tricks-nya. Jadi berlanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Kak Fatina Najmi dari Unsud. Sebelumnya izin bertanya Mas, apabila kita memiliki pengalaman mengikuti kegiatan penelitian dosen atau perusahaan, apa bisa dimasukkan ke LinkedIn Mas? Terima kasih sebelumnya. Baik, bisa langsung dijawab Kak Dika. Oke, thank you Kak Fati. Otomatis bisa. Jadi yang namanya research dengan dosen ataupun dengan perusahaan itu bisa dimasukkan ke bagian experience di LinkedIn. Let's say, semisal Kak Fati itu ikut penelitian dengan dosen, berarti dosen kan di instansi perguruan tinggi. Berarti di bagian pengalaman itu bisa masukkan nama organisasinya adalah nama kampus. Dan nanti mungkin keterangan title-nya adalah sebagai research. Nah, di sini Kak Fatih bisa menjelaskan di bagian deskripsi, kira-kira research di bidang apa, hasilnya apa, seperti itu. Jadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tuh apa, lalu goals dari kegiatan yang Kak Fatih lakukan dengan dosen ataupun dengan instansi tersebut itu apa. Jadi tetap bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi sebisa mungkin semua pengalaman yang teman-teman miliki itu di
Baik, untuk Kak Fatih, maaf ya dari Kak Dikanya sendiri ada kendala sinyal. Oke, sudah kembali Kak Dika. Sorry banget ya, karena acara online pasti tiba-tiba wifi saya mati, jadi aku ganti switch ke modem dulu. Sorry banget ya. Oke, mungkin aku jawab lagi pertanyaan dari yang tadi. Kira-kira gimana sih kalau punya pengalaman penelitian ataupun perusahaan? Nah, yang pertama, teman-teman bisa masukkan di bagian experience, tapi mungkin buat instansinya bisa dimasukkan nama instansi yang terkait. Misal, kalau penelitian dengan dosen berarti nama instansinya adalah nama perguruan tingginya, sedangkan penelitian dengan perusahaan berarti nama perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, title-nya apa? Title-nya bisa dimasukkan research. Nah, nanti bisa dijelaskan di bagian deskripsi. Kira-kira research-nya tentang apa, lalu kira-kira siapa saja yang berkontribusi terkait research tersebut, lalu goals dan hasil dari research tersebut itu apa. Dan semisal dari research tersebut ada dokumentasinya ataupun ada jurnalnya secara online, itu bisa di-attach juga bagian linknya di bagian deskripsinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tambahan dari aku juga yang tadi, semisal teman-teman bingung kayak, Kak, aku tuh kan masih fresh graduate atau job seeker dan pengalaman aku tuh banyak banget, let's say nggak terfokus di satu bidang. Kira-kira dimasukin semua gak sih? Menurut aku dimasukin semua is okay. Karena balik lagi, teman-teman itu adalah orang-orang yang belum terfokus di satu bidang. Karena teman-teman adalah masih kuliah ataupun masih fresh graduate. Jadi is okay masukin semua pengalaman. Tetapi kalau teman-teman sudah asal profesional, contohnya seperti aku, pasti yang akan dimasukkan di bagian profile atau di profile LinkedIn ataupun di CV atau resume pasti yang berhubungan dengan branding aku sekarang as a digital marketing. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa pengalamannya masih mencar ABCD is okay, bisa dimasukkan semua. Toh dari semua pengalaman tersebut pasti akan membantu teman-teman ketika teman-teman akan mendapatkan opportunity kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Deriva. Baik, terima kasih Kak Dika atas jawabannya. Mungkin dari Kak Fatih Najmi, apakah ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup sampai di sini saja? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, kata Kak Fatih Najmi. Oh, kita buka pertanyaan terakhir ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berkonsultasi atau berpendapat, boleh sekali langsung raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Oke, sudah ada Kak Amanda Dwi. Izin bertanya, Kak, apabila seseorang mahasiswa memiliki pengalaman organisasi, apakah yang dicantumkan di LinkedIn itu bagian organization atau experiences ya, Kak? Terima kasih. Bisa langsung dijawab tadi kan? Oke, thank you Kak Amanda. Jadi mungkin sebagai contohnya langsung aku screen ini aja, share aja ya. Jadi wait sebentar. Nah, oke bentar. Aduh, ini oke, aku buka ke profil aku. Oke, jadi kira-kira kalau punya pengalaman organisasi itu dimasukinnya tuh ke bagian experience atau di bagian organisasi yang bawah sih. Nah, bedanya apa dan kira-kira kita lebih milih yang mana? Oke. Yang pertama, bagian pengalaman di sini tidak hanya bisa dicantumkan untuk pengalaman part-time, magang, ataupun full-time, tetapi bisa dicantumkan juga untuk pengalaman organisasi, baik dalam atau luar kampus. Jadi, organisasi yang kakak sebutkan tadi itu bisa di-attach di bagian sini. Jadi, bisa klik bagian pena, terus tulis nama organisasinya itu apa, dan posisinya apa, dan jangan lupa untuk menuliskan job deskripsinya. Nah, kira-kira bedanya apa sih, Kak, sama organisasi yang ada di bagian bawah sini? Nah, bagian bawah sini. Jadi, yang membuat beda adalah tab organisasi di bagian bawah LinkedIn sini adalah hanya menjelaskan, hanya menuliskan nama organisasi dan posisinya saja, tetapi tidak menjelaskan dari job deskripsinya, achievement dan kontribusi yang kakak lakukan ketika bergabung di organisasi tersebut. Jadi untuk menambah branding dan lebih meningkatkan personal branding dari diri kakak di LinkedIn, menurut aku nggak ada salahnya untuk mencantumkan di bagian sini. Contohnya nih, jadi dulu ketika kuliah, aku gabung organisasi yaitu Radio Kampus. Nah, aku memasukkan pengalaman aku di Radio Kampus di bagian experience ini. Nah, contohnya seperti ini sebentar. Nah,
Jadi ini radio kampus aku, let's say berarti ini adalah organisasi di dalam kampus. Jadi aku sebagai marketing of air, nah aku menjelaskan, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi job desk aku tuh apa aja, lalu kira-kira kontribusi aku apa aja. Jadi untuk lebih detailnya, aku merekomendasikan untuk kakak mencantumkan organisasi di bagian experience. Jadi kalau bagian organisasi yang bawah itu hanya sebagai tambahan saja. Jadi kasarannya dia tuh untuk memperinci, jadi organisasi apa aja sih yang pernah kita ikutin. Tetapi untuk lebih detailnya bisa dituliskan di bagian experience yang atas. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Dika. Apakah dari Kak Amanda ada following question atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Kak Dika atas pemaparannya. Oke, karena waktu kita terbatas, terima kasih atas keantusiasan teman-teman dan question and answer berakhir sampai di sini. Seperti kata pepatah, there's always come and go, maka serangkaian Insight Camp KBMI Unsut 2023 berakhir sampai di sini. Izin menyampaikan kesimpulannya Kak Dika. Jadi ternyata sangat penting bagi mahasiswa untuk mempunyai LinkedIn, terlebih saat kita sedang menyusun jenjang karir ke yang lebih serius, mengingat fungsi LinkedIn ternyata sangat bagus dalam menunjang self-branding kita. Semoga penjelasan mengenai manfaat LinkedIn dapat membantu kita untuk memberikan opportunity yang lebih luas. Terima kasih atas waktu dan pemaparan materi yang diberikan kepada kita semua ya Kak Dika. Semoga apa yang didiskusikan bersama narasumber dapat bermanfaat bagi kita. Sesi selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat oleh Project Officer kepada narasumber sekaligus melakukan dokumentasi. Kepada Kak Alia Dewanti dan Kak Dika Munggaran, saya persilahkan untuk bergabung kembali. Baik, terima kasih kepada Kak Dika Putra Munggaran selaku pembicara pada Insight Camp Chapter 2 ini. Berikut ada sedikit kenang-kenangan dari kami, Kak. Mohon diterima. Terima kasih, Kak. Oke, thank you juga buat teman-teman panitia dan semuanya. Dan let's say buat teman-teman peserta, mungkin yang pengen materi PPT-nya dari panitia bisa di-share aja ke peserta. Dan buat teman-teman yang masih bingung terkait LinkedIn ataupun personal branding, teman-teman jangan malu bisa request langsung atau tanya via DM Instagram ataupun via message di LinkedIn. Oke, thank you. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alia dan Kak Dika. Terima kasih juga atas perluasan informasi dari Kak Dika ya tentang PowerPoint. Jangan lupa ya panitia. Ya, apakah Kakak ada sepatah dua patah kata lagi untuk kita sebagai ucapan selamat tinggal, Kak? Apa ya? Sebenarnya tuh aku kurang bagus untuk pakai kata-kata. Intinya buat teman-teman, toh start finish setiap orang beda-beda, jadi jangan membandingkan diri teman-teman dan dengan orang lain. Teman-teman pasti memiliki unique value dalam dirinya masing-masing dan semangat untuk mendapatkan opportunity, dan yang paling penting adalah semangat kuliahnya, itu sih. Baik, terima kasih. Kemudian saya persilahkan kepada Kak Dika untuk melanjutkan aktivitasnya, atau kami sangat senang jika Kakak bersama kami hingga akhir. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan mengikuti webinar ini sampai akhir. Terima kasih. Saya Deriva. Mohon maaf atas perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Insight Camp 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC untuk memandu acaranya jalan kembali. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman sesi materi kita. Teman-teman kelihatan sangat asik dan udah aktif-aktif nih. Tapi tidak terasa acara inti kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Deriva selaku moderator yang telah memimpin jalannya sesi materi dengan sangat baik. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator yang akan diberikan oleh Alia selaku Project Officer. Pada panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen dan juga melaksanakan dokumentasi, dan kepada Alia dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Deriva Rizativa Mariska selaku moderator pada acara Insight Camp Chapter 1 dan Chapter 2.
sekiranya dapat diterima sedikit kenang-kenangan dari kami, Panitia Insight Camp 2023. Terima kasih Kak Deriva. Terima kasih juga KBMK Unsud yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah Insight Camp 2023. Selain itu, semoga sukses dan sampai bertemu di lain hari. Baik, terima kasih Kak Deriva. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Deriva. Silakan apabila Kak Deriva akan melanjutkan kepada acara lainnya. Namun kami akan sangat senang apabila Kak Deriva berkenan untuk menemani kami hingga acara selesai nanti. Baik, kira-kira teman-teman tahu nggak sih setelah ini kita bakal masuk ke sesi apa? Yang pasti sesi ini adalah sesi yang sangat teman-teman tunggu-tunggu, yaitu pembacaan awarding peserta yang akan diberikan kepada peserta teraktif dengan pertanyaan terbaik. Kira-kira siapa nih yang tadi udah ngerasa aktif dan udah ngerasa tanya dengan pertanyaan yang berbobot? Mungkin langsung aja ya teman-teman, kita umumkan penghargaan peserta teraktif dengan pertanyaan terbaik jatuh kepada Kak Michael. Oke, Kak Michael, apakah masih berada di room, Kak? Halo Kak, masih Kak? Oke, luar biasa sekali. Mungkin Kak Michael, apakah bisa on mic dan on cam atau ada kendala? Kalau on cam nih saya coba belum bisa, nggak tahu kenapa. Takutnya kepental kalau ini. Oke, tidak apa-apa. Mungkin dari Kak Michael boleh nih menyampaikan sedikit kesan dan pesan selama mengikuti Insight Camp Chapter 2 ini. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada panitia yang telah memilih saya menjadi peserta teraktif dengan pertanyaan terbaik. Ya, sebenarnya saya cuma pengen nanya aja sih, karena kan memang ya topik ini sangat bagus dan sedang diminati oleh banyak orang gitu, dan sangat dibutuhkan lagi. Ya, di sini kan saya mengikuti webinar mencari ilmu, dapat hadiah pula. Jadi saya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya ucapkan selamat ya sekali lagi untuk Kak Michael. Semoga Kak Michael ini dapat menjadi motivasi nih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya Kak Michael boleh menghubungi kontak person yang akan di-share di room chat. Oke nih teman-teman, karena kita sudah memasuki penghujung acara, maka selanjutnya kita akan melaksanakan dokumentasi. Nah, kepada seluruh peserta yang belum on cam, ayo semuanya segera on cam, dan akan saya beri waktu selama 1 menit untuk teman-teman bersiap-siap, dimulai dari sekarang. Oke, sudah banyak yang mulai on cam nih. Teman-teman yang belum on cam, segera on cam ya. Oke, karena teman-teman sudah mulai terlihat banyak yang on cam, maka mungkin kita akan langsung mulai dokumentasinya. Tolong teman-teman berikan senyum terbaik kalian dalam hitungan ketiga. Kita akan mulai dari slide pertama. Saya hitung, 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga nih teman-teman. 1, 2, 3.
Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya atas aktivitas teman-teman hari ini, atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti acara hari ini. Namun sayang sekali karena kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman boleh nih untuk selanjutnya melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Namun sebelum itu, teman-teman diharapkan untuk mengisi link evaluasi dan link presensi sebagai persyaratan sertifikat. Kepada panitia yang bertugas untuk men-share link presensi dan evaluasinya pada room chat. Saya akan beri waktu kepada teman-teman selama 3 menit untuk mengisi link. Untuk selanjutnya teman-teman boleh kembali lagi ke room. Cause all I got is unhappy happiness. Can I get happiness? I never been enjoying my serenity, even if I've got a lot of company. That makes me happy. So try to figure it out from where I've been escaping, running to another sin. Get away from the pressure, wondering to get a love that is so pure. Gotta have to always make sure that I'm not just somebody special. It wasn't a blink of an eye. Find a way how to say goodbye. I've got to take me away from more sadness. Stitch on my wounds, confess all the sins, and to come my insecure. When will I got a love that is so pure? Gotta have to always make sure that I'm not just somebody special. Gotta have to always make sure. Oke, karena waktunya sudah habis dan teman-teman juga sudah kembali ke room, maka yang terakhir kita akan menutup acara ini nih teman-teman. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara dari Insight Camp Chapter 1 dan Chapter 2 ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di Insight Camp 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam silauan cahaya membatas pandangan mata, namun jelas kulihat